Sebelumnya, bunyikan loncengnya terlebih dahulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Novi Wahyuni, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Madura, akan menjelaskan tentang pengertian naskah dan naskah TV. Nah, jadi buat kalian yang masih belum tahu atau ambigu apa itu sih naskah, saya akan memaparkan sedikit tentang naskah. Jadi, naskah itu adalah segala macam dokumen buatan tangan manusia secara langsung, baik itu tulisan ataupun diketik. Jadi ada 2 poin untuk naskah itu sendiri. Yang pertama yaitu naskah TV dan yang kedua itu naskah radio. Nah, di mana saya akan menjelaskan tentang naskah TV. Yang pertama, naskah TV yaitu naskah berita TV. Jadi, naskah berita TV itu tidak harus panjang lebar dijelaskan, karena yang paling utama, karena TV itu sudah media canggih, apa-apa udah itu bisa dilihat. Jadi, yang utama itu adalah sebuah bahasa yang komunikatif, tepat, agar si pendengar itu bisa memahami secara baik. Nah, jadi buat kalian yang masih ambigu apa itu sih tentang naskah berita di TV. Jadi kayak apa itu sih penyiar kok bisa secepat itu, bisa seperti itu. Jadi sebelum berangkat ke penyiaran, pembawa berita itu belajar terlebih dahulu dengan apa yang ada di teks. Jadi itu harus terpaku ke teks dan terpaku ke video apa yang telah terjadi. Jadi seperti macam tabrak lari. Contoh misal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Novi Wahyuni akan menyiarkan sekilas informasi tentang tabrak lari yang ada di Bluto Sumeneb. Jadi seperti itu pemirsa. Buat kalian, kok bisa sih selancar itu kak? Awal-awalnya dulu sih aku pas kuliah aku memang suka nonton kayak gitu berita. Nah, aku tuh juga pengen kok bisa sih kakak-kakak secepat itu. Gimana sih? Ternyata itu cuman ada satu, yaitu keberanian. Yang kedua, kita harus menekuni. Jadi kalian apa yang ada di teks itu memang harus terpaku ke teks, karena kalau naskah berita itu memang harus bahasanya komunikatif, tidak sembarangan berbahasa seperti itu, biar pendengar itu bisa dapat memahami dengan benar seperti itu. Yang kedua, naskah TV seperti script itu seperti film-film. Contoh saja ya, Ikatan Cinta, karena trendingnya sekarang itu Ikatan Cinta. Semisal pemeran utama. Nah, pemeran utama itu Aldebaran. Pemeran kedua itu Andini Karisma Putri. Jadi yang pemeran utama itu Aldebaran, bahasanya itu pakai saya kamu, dan yang bahasa kedua Andini Karisma Putri itu pakai bahasa lo gue misal. Nah, jadi dari episode pertama sampai episode terakhir itu tetap menggunakan yang Aldebaran itu saya kamu dan Andin lo gue seperti itu. Namun kalau semisal kayak apa ya, ceritanya itu tentang kematian Roy. Nah, itu memang benar ceritanya mengarah ke sana, tapi bahasanya itu kadang kalau artis-artis itu diolah sendiri seperti itu. Namun cuman panggilannya saya kamu itu tetap seperti itu. Sudah kayak di apa tuh, saya pernah lihat di silet. Nah, siapa tuh namanya pembantu Aldebaran, Kiki. Nah, Kiki itu bilang kalau pas casting film sama Mas Randy itu memang tidak ada di teks. Kalau yang hal-hal yang lucu-lucu itu memang ditambahkan dari diri sendirinya seperti itu. Cuma bagaimana cara dia untuk
menarik perhatian orang seperti itu. Itulah hebatnya. Jadi itu tidak terpaku pada teks, cuman sama mengarah ke situ seperti itu. Kayak pas lagi bohong seperti itu. Nah, itu memang kan kalau di tag harus bohong. Nah, alasannya itu yang bikin kadang Miss Kiki itu lucu. Jadi itu tidak mengarahkan ke teks. Tidak semua artis itu terpaku pada apa yang teks itu ada, seperti itu. Jadi buat kalian para adik-adik yang tentunya buat kalian yang sudah lulus SMA ya, pengen kuliah, jurusan apa sih kak yang tren sekarang? Kan kalau sekarang itu kebanyakan yang trennya terlebih dahulu dikedepankan. Jadi berkalian jangan sungkan-sungkan melihat dulu KPI itu apa sih. Jadi KPI itu adalah Komunikasi Penyiaran Islam. Di sana juga belajar, bukan cuma belajar tentang Islam loh. Jadi di sana juga belajar bagaimana kita bisa jadi tokoh pemeran utama, artis seperti itu. Bisa juga tentang fotografer, bukan cuman penyiaran di radio ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi buat kalian nggak perlu untuk adik-adik nggak perlu khawatir dan jangan malu-malu bertanya apa itu KPI. Jadi KPI sekarang ini sangat dibutuhkan karena memasuki 5.0 di sini, zamannya sudah semakin canggih. Tentunya KPI itu sangat diperlukan karena KPI Komunikasi Penyiaran Islam itu berkenaan dengan teknologi sekarang. Jadi kalian bisa lebih tahu terlebih dahulu tentang komunikasi dan segala macam yang ngetren terlebih dahulu seperti itu. Jadi saya Dewi Novi Wahyuni undur diri dari hadapan Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. See you.